Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat penuh berkah, dan salah satu ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan itu adalah sholat taraweh. Ibadah sholat taraweh itu menjadi ciri khas dari bulan Ramadan, dan kadang-kadang atau tidak jarang itu justru kita mengutamakan ibadah sholat taraweh daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Sekarang ini saya akan memberikan penjelasan berkaitan soal bagaimana tata cara ibadah sholat taraweh sehingga kemudian bisa menjadi lebih khusyuk, bisa lebih teratur, dan secara berjamaah itu kita bisa menjadikan sandaran atau panduan bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah sholat taraweh. Nah, pada malam bulan Ramadan itu kita disunahkan untuk melakukan ibadah sholat taraweh dan ibadah sholat witir. Memang di negara kita itu ada perbedaan jumlah ya. Ada yang melaksanakan sebanyak 23 rakaat, ada juga yang melaksanakannya 13 rakaat gitu. Baik 23 rakaat maupun 13 rakaat itu sama-sama mendasarkan pada dalil yang kuat dan mempunyai landasan yang jelas. Yang tidak jelas itu adalah ada kelompok yang sangat bertikai, yang 23 menyalahkan yang 13 menyalahkan yang 23, tapi dia sendiri tidak sholat taraweh. Nah, itu yang tidak jelas. Nah, di dalam proses pelaksanaan sholat taraweh itu sebenarnya kita bisa atur gitu ya. Katakan misalnya sholat taraweh kita itu ada 20, artinya kalau 20 rakaat itu ada 10 salam, 1 salam 2 rakaat, 1 salam 2 rakaat, dan seterusnya sampai ke 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Nah, di dalam 10 kali salam itu ada pihak yang namanya adalah Bilal. Jadi dalam setiap sholat tarawih itu ada 3 pihak yang sangat penting, yaitu tentu adalah imam yang memimpin sholat, lalu kemudian makmum, dan yang terakhir itu adalah pihak yang mengatur ritme sholat tarawih, yaitu Bilal. Nah, apa fungsi dari Bilal? Fungsi dari Bilal itu sebenarnya sangat penting, dan itu ada 3. Fungsi dari Bilal itu adalah 1, pada akhirnya imam dan makmum itu tahu kita itu dalam rakaat yang keberapa dan dalam salam yang keberapa. Apakah kita sudah mendapatkan 4, apakah kita sudah mendapatkan 6, apakah kita sudah mendapatkan 8, atau sebenarnya kita sudah selesai. Sehingga lalu kemudian kalau kita 20 rakaat itu sudah selesai dan tidak perlu ditambah lagi. Lalu yang kedua itu yang sangat penting juga, mengatur atau memberikan informasi kepada imam surat apa yang dia baca. Kan sangat umum bahwa imam itu kan sudah menyediakan 10 surat untuk 20 rakaat. Nah, di dalam surat itu kan dia sang imam itu memastikan bahwa ketika di rakaat ketiga maka surat ini yang akan dia baca. Ke rakaat yang ketujuh surat ini yang akan kita baca. Nah, itu akan sangat mudah kalau kemudian imam memberikan tanda bahwa ini adalah rakaat yang keberapa, salam yang keberapa, sehingga imam memudahkan untuk memilih surat yang sudah yang akan dibaca. Lalu yang ketiga itu adalah bagi jamaah. Tentu karena sholat tarawih itu adalah ibadah sunnah, maka bisa dilakukan secara bergelombang misalnya. Nah, kalau jamaah itu ingin misalnya lebih dari 1 kali, misalnya ingin melaksanakan ibadah sholat tarawih itu 3 kali, maka tahap pertama dia ikut dalam jamaah. Lalu ketika dia meninggalkan sholat jamaah sunnah itu, dia udah tahu, oh saya tadi sebenarnya selesai 5 salam, maka nanti akan saya lanjutkan 5 lagi, misalnya seperti itu. Nah, jadi fungsi dari Bilal untuk membantu jamaah, untuk membantu imam, untuk 1 dia memberikan informasi pada rakaat yang keberapa, lalu yang kedua memudahkan imam untuk memilih surat yang akan dibaca, dan yang ketiga adalah memberikan informasi kepada jamaah sebenarnya dia sudah selesai berapa salam. Nah, ini adalah cara atau metode atau panduan bagi seorang Bilal untuk memudahkan imam dan makmum dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kita bagi 3. Yang pertama adalah Bilal, yang kedua adalah makmum, yang ketiga adalah imam. Nah, kalau sholat tarawih itu ada 10
salam, maka kita hitung aja itu ada 10. Lalu kemudian ini adalah pembagian-pembagian di mana Bilal itu akan mengucapkan kalimat yang itu menunjukkan dia sebenarnya para jamaah itu sudah sholat di berapa. Yang pertama, ketika kita sudah selesai sholat isya, kemudian kita sudah sholat bersama, lalu kita mau memulai untuk menjalankan ibadah taraweh, maka sang Bilal lalu kalimat pertama yang diucapkan untuk menunjukkan rakaat pertama dan kedua atau salam yang pertama itu adalah mengucapkan niat taraweh, yang ini nanti akan disambut oleh makmum yang kemudian menunjukkan kepada imam surat apa yang akan dibaca. Yang pertama tentu Bilal akan mengucapkan Shollu sunnatat tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah. Lalu kemudian makmum menjawab as-sholatu la ilaha illallah. Bisa ditambahkan dengan Shollu ala nabi ya Rasulullah dan seterusnya, itu adalah tambahan. Nah, pada rakaat yang pertama maka imam lalu membaca surat At-Takasur. Ketika sudah selesai satu salam, maka Bilal kemudian mengucapkan lagi. Apa yang diucapkan oleh Bilal untuk salam yang kedua itu Bilal mengatakan fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah Allahumma sholli ala Muhammad. Baru makmum kemudian menimpali shollu ala nabi. Nah, lalu kemudian sholat dan imam itu membacakan surat Al-Asr. Lalu yang ketiga untuk salam yang untuk salam yang ketiga itu Bilal mengucapkan Al-Khalifatu awal Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu makmum mengatakan shollu ala nabi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat seorang Bilal sebagai pengatur ritme sholat taraweh itu cara memudah mengingatkannya adalah seperti ini. Jadi ketika ada 10 salam, maka kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah mengucapkan niat untuk salam yang pertama. Lalu yang terakhir itu menunjukkan akhir taraweh atau yang ke-10 ya, akhirut taraweh. Lalu 8 sisanya bagaimana? 8 sisanya itu dibagi 2. Yang pertama, yang 4 itu semuanya menyebutkan fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Itu kunci. Jadi nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8 itu semuanya mengucapkan fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Lalu 4 sisanya apa? Sisanya itu adalah menyebut nama khulafaur rasyidun. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi pertama niat, 4 fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah, 4 nama khulafaur rasyidin, dan yang terakhir itu adalah akhirut tarawih. Jadi kalau kita urut dari 1 sampai 10 itu berarti pertama niat, 10 fadlam, 3 Abu Bakar As-Siddiq, 4 fadlam, 5 Umar bin Khattab, 6 fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, 7 Utsman bin Affan, 8 fadlan lagi, 9 Ali bin Abi Thalib, dan yang 10 adalah akhirut tarawih. Itu artinya pada akhirnya jamaah makmum sholat tarawih mengetahui dia sedang pada salam keberapa dan sudah mengetahui dia sudah dapat berapa. Hal lain yang penting itu adalah memberikan panduan kepada imam untuk surat mana yang akan dibacakan. Jadi kalau kita melihat Al-Quran di juz 30 itu kan dari surat At-Takasur itu 10 surat, lalu kemudian setelah 10 surat itu hanya menyisakan 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. Nah, kalau dimulai dari At-Takasur itu nanti akan selesai di akhir juz 30. Maka kalau Bilal mengatakan niat, maka yang dibacakan oleh imam itu adalah At-Takasur. Kalau Bilal mengatakan fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah untuk salam yang kedua, maka
imam itu mendapatkan pengetahuan, oh ternyata yang dibacakan adalah surat Al-Asr dan seterusnya. Misalnya lagi, kalau Bilal mengatakan Al-Khalifatul Asani Umar bin Khattab, maka yang dibaca adalah surat Al-Quraisy dan begitu seterusnya. Jadi fungsi Bilal itu adalah untuk membagi atau memberikan informasi kepada imam surat apa yang dibacakan. Nah, surat yang lain misalnya kalau rakaat pertama At-Takasur, maka rakaat kedua adalah kebebasan imam untuk memilih suratnya, ya biasanya ya 3 dari surat itu gitu. Nah, inilah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bagaimana memanage sholat at-taraweh oleh Bilal yang bisa menjadi panduan bagi kita, sehingga lalu sholat taraweh kita itu akan semakin khusyuk. Lalu bagaimana dengan witir? Witir tentu paling tidak biasanya dilakukan oleh 3 rakaat. Salam yang pertama itu tentu adalah dengan niatnya adalah sebagai berikut: Shollu sunatal witri rakaataini jami'at rahimakumullah, dan seterusnya. Baru yang ketiga yang cuma 1 rakaat itu adalah akhirul witri dan seterusnya ya. Lalu kemudian dijawab oleh makmum sholawat. Nah, untuk di salam pertama itu biasanya imam mengambil surat yang agak panjang ya, kadang-kadang malah surat Jumu'ah dan seterusnya. Baru yang terakhir itu biasanya di 1 rakaat terakhir itu adalah membaca 3 surat, yaitu surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq sebagai bagian akhir menjalankan ibadah sholat taraweh dan sholat witir. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah panduan bagi imam, bagi kita sebagai jamaah makmum, terutama bagi Bilal untuk mengatur sholat taraweh dan witir sehingga ibadah kita menjadi lebih khusyuk dan bulan Ramadan ini semakin menambah pahala dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.